Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Bulan Oktrima SSIMM. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Nur Muhammad Mansur. Selanjutnya ada Nida Siva Saukia, lalu ada Nur Afifah, Nur Fitri Fajaria, Nur Holipah, dan Putri Selvira. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Nida Siva Saukia. Pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mensarikan data dan menampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Berbagai statistik sederhana seperti rata-rata dihitung dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang signifikan pada kejadian fenomena yang belum dikenal dan mendeteksi keterkaitan yang ada di dalamnya. Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang 4 cara, yaitu mengumpulkan data dan informasi, mengolah data hasil pengumpulan, menyajikan data hasil pengolahan, dan menganalisasi data. Dispersi data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya data. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisa data. Kegunaan ukuran penyebaran data dibagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran data dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Halo guys, saya Nur Fitri Fajaria. Di sini akan mempresentasikan slide 6 dan 7, yaitu kemiringan dan keruncingan data dan juga analisis ukuran penyebaran data. Nah, di sini kemiringan distribusi data yaitu derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Nah, keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Nah, kurtosis ini ada 3 jenis, yaitu leptokurtosis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. 2, mesokurtosis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Dan yang terakhir yaitu platykurtosis, yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Nah, slide berikutnya yaitu analisis ukuran penyebaran data. Analis kemiringan distribusi data atau skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari minnya. Maka disimpulkan menceng kanan atau positif, dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri, maka dapat disimpulkan menceng kiri negatif. Nah, yang kedua, analisis keruncingan distribusi data kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi, biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik. Yang lebih datar lakurtik dan distribusi normal disebut
mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap min. Yang kedua, analisa keruncingan distribusi data atau kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi, biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik. Yang lebih datar, platikurtik, dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Cara membaca nilai skewness dan kurtosis. Yang pertama, nilai skewness. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Yang dimaksud dengan kemiringan data adalah besarnya pembagian data atau rata-rata sebaran data yang biasanya diwujudkan dengan bentuk lonceng. Untuk data yang berdistribusi normal, begitu juga jika kita terapkan pada skewness. Apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, ditunjukkan dengan nilai skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi data condong ke kiri, yang ditunjukkan bahwa nilai skewness positif. Apabila nilai SK sama dengan 0, maka menunjukkan data distribusi normal SK lebih besar dari 0. Kemiringan ke kanan dan SK lebih kecil daripada 0, kemiringan ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai SK sama dengan minus 0,807 adalah artinya merupakan nilai negatif. Akan tetapi tidak jauh dari nilai, berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Nilai kurtosis. Kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing nilai kurtosis, maka itu menunjukkan bahwa data hampir mengumpul atau homogen. Jika nilai kurtosisnya itu sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa data itu normal. Dan jika nilai kurtosis semakin kecil atau semakin negatif, semakin menurun, itu menunjukkan bahwa data tersebut menyebar atau tumpul. Misalnya, jika nilainya itu sama dengan 1,06, maka nilai kurtosisnya itu positif dan datanya itu menunjukkan bahwa data tersebut mengumpul atau homogen. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas penjelasan dari materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.